Pernyataan politisi Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando melalui unggahan video yang menyinggung politik dinasti di Yogyakarta di media sosial pribadinya menuai kecaman dari berbagai pihak, khususnya tokoh dan masyarakat Yogyakarta. Anggota DPR RI dari fraksi Golkar yang juga Ketua DPD Golkar DIY, Gandung Pardiman, mengecam keras pernyataan Ade Armando yang beredar di media sosial. Melalui video ini, saya ingin mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya seandainya video saya yang terakhir tentang politik dinasti telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan terutama di daerah istimewa Yogyakarta. Saya sudah mendengar akan ada aksi tangkap Ade Armando dan rencana untuk mendatangi PSI Yogyakarta. Saya harus clearkan, apa yang saya sampaikan di video saya tersebut sepenuhnya adalah pandangan saya, sikap politik saya. Ini tidak ada hubungannya dengan pandangan politik, sikap politik maupun policy dari DPP PSI dan DPW PSI Yogyakarta. Itu sepenuhnya pandangan saya. Tapi karena itu, mengikuti arahan dari DPP PSI, saya mengajukan permohonan maaf sebesar-besarnya pada segenap pihak bila ternyata video tersebut telah menimbulkan ketersinggungan dan kegaduhan. Gandung juga mendesak pihak berwenang untuk menangkap dan memenjarakan Ade Armando. Ia mengecam keras pernyataan Ade Armando yang mengatakan di Yogyakarta ada politik dinasti. Pernyataan ini sangat menyakiti rakyat Jogja yang sudah sepantasnya ditangkap dan dipenjarakan karena jelas melecehkan konstitusi. Gandung Pardiman menegaskan sejarah telah mencatat bagaimana peran Keraton Yogyakarta dalam keberlangsungan pemerintahan negara Indonesia di awal kemerdekaan. Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, menghibahkan kekayaan keraton sebesar 6 juta gulden untuk biaya menjalankan roda pemerintahan Indonesia waktu itu. Peran Keraton Yogyakarta dan Kadipaten Pakualam sangat besar dalam mempertahankan kemerdekaan RI sampai sekarang. Sementara itu, Ketua Komisi DPR DIY, Eko Suswanto, mengecam sikap dari politisi Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando yang mengkritik praktek politik dinasti yang diterapkan di DIY. Sehingga mewakili rakyat DIY, ia meminta agar polemik tersebut diselesaikan secara jalur hukum. Proses hukum. Jadi tentu saja setiap tindakan, setiap ucapan ini memiliki konsekuensi, memiliki resiko. Maka ketika menuduh penetapan gubernur dan wakil gubernur ini tidak sesuai dengan konstitusi, itu adalah politik dinasti dan lain-lainnya, ini adalah pernyataan yang sesat, pernyataan yang membuat gaduh dan sekaligus melukai, melecehkan hatinya rakyat. Ia mengaku sudah menerima pesan dari banyak pihak yang intinya tidak menerima ada pernyataan Ade Armando tersebut. Sebagai rakyat DIY yang santun dan bertata krama, mengedepankan proses hukum untuk menyelesaikan polemik tersebut. Selain itu, pihak kepolisian juga harus proaktif, terlebih video pernyataan Ade Armando sudah beredar di kalangan publik dan meresahkan masyarakat. Apalagi Ade Armando sebelumnya juga pernah mempermasalahkan tentang keberadaan tanah kas desa di DIY. Politisi dari PDIP itu menyampaikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY adalah undang-undang yang sesuai dengan Pancasila yang sah dan konstitusional. Undang-Undang Keistimewaan DIY juga punya sejarah, seperti diketahui saat terbit Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga bukan sebagai sesuatu yang baru, keistimewaan DIY sudah lama, bahkan sejak berdirinya Republik Indonesia dinyatakan bahwa DIY disebut daerah istimewa. Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut pernyataan Ade Armando soal politik dinasti di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak mewakili PSI. Ya, Ade Armando sudah melakukan kekerasan verbal kepada rakyat Jogja, kepada sejarah Jogja, menginjak-injak martabat Jogja. Saya rasa teman-teman pun mestinya malu punya kantor di Yogyakarta. Ngapain kalian masih berkantor di Yogyakarta kalau kader kalian menginjak-injak harga diri orang Yogyakarta? Ya, sangat jelas pesannya. Pesan kami sangat jelas. Kami tidak segan-segan untuk sering hadir di sini untuk menghajar kantor PSI kalau memang PSI tidak bersikap jelas. Sekali lagi, Bang Ade Armando sudah kami berikan teguran keras dan beliau langsung telah membuat video pernyataan permintaan maaf yang sudah dia sampaikan di media sosialnya. Dan Bang Ade juga menekankan bahwa pendapat atau opini yang beliau buat itu adalah opini pribadi yang bukan
opini PSI, tidak ada koordinasi sama sekali. Kaget ya dengan pernyataan beliau itu, tapi beliau sudah langsung memberikan pernyataan maaf dan menyesali sekali kalau memang ada yang tersinggung dengan pernyataan tersebut gitu. Jadi sekali lagi kami juga menyayangkan dan sudah memberikan teguran keras. Semoga kalau ada yang dirasa belum pas, kita bisa komunikasikan gitu ya. Sis, ini Ade Armando kan sudah 2 kali buat kegaduhan nih, Sis. Apakah akan ada sanksi? Sedang kita rapatkan, tapi teguran keras sudah diberikan kepada Bang Ade Armando. Ketua PSI DIY Kamarudin menyampaikan ada 3 hal penting yang berkaitan dengan pernyataan Ade Armando tersebut yang tidak berkaitan dan tidak mewakili dari PSI. Pernyataan Ade Armando merupakan pernyataan pribadi, bukan atas nama PSI yang disalurkan melalui media sosial pribadi. Ia juga menyampaikan bahwa PSI DIY selalu menghormati keistimewaan DIY karena Yogyakarta memiliki sejarah panjang dalam perjuangan bangsa. Pihaknya juga bakal menerima aspirasi warga Yogyakarta terkait dengan pernyataan Ade Armando tersebut. Kamarudin menyampaikan, semua diterima dengan hati, dengan keterbukaan. Aspirasi dari sedulur Yogyakarta itulah merupakan aspirasi bersama yang memang menjadi hak sedulur Yogya. Ia juga menyampaikan jika pernyataan Ade Armando merupakan ungkapan pribadi, pernyataan sebagai individu, dan karena itu tidak terkait dengan PSI sebagai pernyataan partai. Sementara terkait sikap PSI juga selalu menghormati Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu daerah istimewa. Selain sudah dituang dalam hukum UU KDIY, Yogyakarta memiliki sejarah panjang dalam mempertahankan NKRI. Yogyakarta adalah kota perjuangan, selalu diingat dan dihormati keistimewaan Yogyakarta. Di sisi lain, sebelah warga yang tergabung dalam paguyuban masyarakat Ngayuk Jogarta untuk sinambungan keistimewaan akan mendatangi kantor DPW PSI DIY. Titik kumpul parkiran belakang Beringharjo jam 12, dress code nuansa adat Jogja. Paman Usman mengecam keras pernyataan Ade Armando sebagai tindakan yang tidak memiliki dasar sejarah dan hukum, serta memanipulasi fakta-fakta hukum terkait kedudukan keistimewaan Yogyakarta. Sementara itu, Raja Keraton yang juga Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono X, merespon santai komentar politikus Partai Solidaritas Indonesia Ade Armando soal politik dinasti di Yogyakarta. Sultan menyatakan bahwa dirinya hanya menjalankan amanat dalam Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Sultan mengatakan penetapan gubernur dan wakil gubernur di Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Ia menyatakan hanya menjalankan amanat undang-undang tersebut. Dalam Undang-Undang Keistimewaan itu mengamanatkan gubernur adalah sultan dan wakil gubernur adalah pakualam. Selain itu, dalam undang-undang itu juga mengatur gubernur dan wakil gubernur DIY tidak boleh tergabung dalam partai politik manapun. Sultan enggan mempersoalkan lebih jauh komentar Ade Armando soal dinasti di Yogyakarta. Namun Sultan Hamengkubuwono X juga menegaskan bahwa sampai saat ini status keistimewaan Provinsi Yogyakarta juga masih diakui pemerintah Indonesia.